Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Air mata yang menetes di punggung tanganku. Tiba-tiba, ini seharusnya adalah momen paling bahagia dalam hidupku. Tapi momen ini malah menjadi sebuah ironi. Aku membuka pintu kamar. Begitu melihatku, Andika langsung terlihat panik. "Katie, kok kamu ada di sini? Kenapa kamu nangis? Kamu terlalu gembira karena akan segera menikahiku?" Saat menyadari Andika sedang menguji dan curiga padaku, aku benar-benar merasa muak. "Andika, aku cuma mau tanya, kamu benar-benar tulus mau menikahiku?" Andika tertegun sejenak, lalu menunjukkan ekspresi kesal dan familiar. "Pernikahan kita sudah mau dimulai. Buat apa kamu tanya pertanyaan seperti ini lagi? Katie, bisa nggak kamu ubah sifat manja ala anak orang kayamu? Kalau kamu masih lanjut buat onar, batalkan saja pernikahan ini." Kata-katanya itu sangat menusuk hatiku. Aku pun tertawa. Lihatlah, bahkan sampai hari ini dia sama sekali tidak bersedia bersikap baik terhadapku. Apa di hati Andika, aku ini wanita yang begitu murahan? Oke, aku langsung melepas cadar di kepalaku dan membuangnya ke lantai. Kemudian aku melepas cincin pertunanganku dan melemparnya ke wajah Andika. "Andika, pernikahannya dibatalkan." Tanpa menunggu respon darinya, aku berlari keluar dan menghentikan sebuah taksi. Begitu masuk ke taksi, air mataku tak terbendung lagi. Aku tahu siapa Nancy yang dibicarakan Andika. Nancy adalah cinta pertamanya. Demi Nancy, Andika pernah ikut tawuran dan bolos sekolah. Bahkan demi mengejar Nancy yang hendak pergi ke luar negeri, dia hampir tewas dalam kecelakaan. Selama 7 tahun pacaran, aku tidak pernah mendengarnya menyebut nama Nancy sekalipun. Aku mengira dia sudah melupakannya. Tak disangka, mereka malah diam-diam kembali bersama dan bahkan memiliki anak. Demi membiarkan anak itu hidup di keluarga yang baik, Andika bahkan berpikiran untuk menikahiku, lalu menukar anak kami. Ini hanyalah sebuah tipuan, tapi aku malah mengira aku sudah mendapat balasan dari semua pengorbananku selama ini. Andika jelas-jelas tahu betapa aku menantikan pernikahan ini dan memiliki anak, namun dia tetap begitu kejam dan hendak menjebakku. Ponselku tidak berhenti berdering, ternyata semua orang sedang menelponku. Ayah, ibu, sahabatku, dan Andika. Aku langsung menolak telepon dari Andika dan memblokirnya. Kebetulan pesan dari ibuku juga masuk. "Katie, ayah dan ibu percaya kamu bukan orang yang keras kepala. Kami akan tangani masalah di sini. Untuk masalah lainnya, kamu boleh kasih tahu kami setelah kamu tenang. Ibu cuma minta satu hal, jangan lakukan hal bodoh." Setelah membaca pesan itu, air mata yang sudah kutahan mengalir lagi. Aku kembali ke rumahku dengan Andika. Di semua sudut rumah ini terdapat jejak hidup kami. Bingkai foto di dinding, karpet, vas bunga yang kami buat bersama. Rumah ini pernah memberiku kebahagiaan. Setelah sadar sekarang, aku baru menyadari betapa konyolnya diriku. Meskipun semua bingkai itu adalah fotoku dengan Andika, ekspresi Andika di setiap foto sangat dingin. Hanya aku sendiri yang tersenyum bahagia. Andika mengatakan dia tidak suka tersenyum, namun aku jelas-jelas pernah melihat tampangnya saat menatap Nancy. Begitu melihat Nancy, dia tanpa sadar langsung tersenyum dan merasa gembira dari dalam hati. Tidak seperti saat bersamaku, dia selalu terkesan tidak sabar. Ada banyak barang di rumah ini, barang milikku, milik Andika, dan milik kami. Setelah melihat semuanya seksama, aku baru menyadari bahwa hampir semua barang ini adalah pilihanku. Selain kebutuhan sehari-harinya, tidak ada satupun barang yang dipilihnya. Kenapa aku bisa merasa rumah ini merupakan simbol kebahagiaanku dengan Andika? Rasa sedih dan benci tidak berhenti menumpuk dalam hatiku. Aku pun kehilangan kendali dan membanting semua barang di rumah ini. Vas, bingkai foto, cangkir. Aku mencari semua barang yang dulunya sangat berarti dan membuangnya ke halaman. Aku berdiri di depan tumpukan barang itu tanpa ekspresi. Sebuah laptop tiba-tiba jatuh dari tumpukan barang itu. Aku membukanya dan melihat sebaris kalimat yang kutulis di layar. 100 hal yang ingin kulakukan bersama Andika. Bermain ski, menyelam, melihat matahari terbenam,
Satu demi satu hal itu kutulis dengan sangat serius, rinci, dan penuh harapan. Sayangnya tidak ada satupun hal yang terwujud dari 100 hal itu. Aku menaruh laptop itu ke samping, lalu menyalakan mancis. Api yang berkobar makin besar melenyapkan semua bukti kami pertama bersama. Waktu itu, masa lalu selama 7 tahun ini juga seolah-olah berubah menjadi gelembung dan sirna sedikit demi sedikit. Perutku terasa agak sakit. Aku melirik rumah yang berantakan, lalu menelpon Paman Andi. "Paman, tolong suruh orang bersihkan rumah di Villa Indah Lestari, lalu jual secepatnya." Setelah mengemas beberapa potong pakaian, aku pun membeli tiket pesawat dan membawa koperku meninggalkan ibu kota. Sebelum naik ke pesawat, aku menerima pesan dari sebuah nomor tidak dikenal. "Katie, kamu gila ya? Jangan kira aku akan mengalah padamu karena kita sudah mau menikah. Nanti, jangan sampai kamu nangis-nangis, minta aku nikahi kamu lagi. Aku nggak akan peduli lagi." Aku tidak membalas pesan itu dan langsung memblokir nomornya. Kemudian aku membuka sosial media dan kebetulan melihat postingan teman Andika. Waktu sudah berlalu begitu lama, tapi cinta seseorang masih belum berkurang sedikit pun. Foto yang dipostingannya itu adalah foto Andika dengan Nancy. Mereka sepertinya sedang bermain sebuah permainan. Wajah Andika dipenuhi dengan notes, tempel yang berwarna-warni. Tetapi dia hanya menatap Nancy sambil tersenyum penuh kasih sayang. Aku teringat insiden di mana aku pernah tidak hati-hati menciprati wajah Andika dengan krim kocok. Dia langsung murka dan mendorongku hingga aku jatuh ke lantai. Sekarang dia malah sibuk menyenangkan wanita yang dicintainya sambil mengancamku. Aku memberi komentar di postingan itu. Semoga langgeng. Setelah itu aku langsung memblokir dan menghapus semua kontak maupun akun sosial media orang yang memiliki hubungan dengan Andika. Aku mewujudkan 100 hal yang ingin kulakukan bersama Andika seorang diri. Hanya dalam waktu sebulan, aku berhasil melakukan semua yang tidak pernah kami lakukan selama 7 tahun. Perhentian terakhir dalam perjalanan ini adalah melihat matahari terbit di gunung es. Aku menahan rasa dingin dan haus sambil mendaki selangkah demi selangkah ke tempat yang tidak pernah aku datangi. Aku sempat berpikir untuk menyerah berapa kali, tapi entah kenapa aku tetap bertahan. Begitu tiba di puncak gunung es ini, cahaya keemasan yang cemerlang muncul di langit. Ketika melihat matahari terbit yang begitu mempesona dan mendengar seruan gembira orang lain di sekitarku, rasa sakit itu seolah-olah juga sudah mencair sedikit demi sedikit. Pada saat turun gunung, aku membuang laptop itu ke tong sampah. Saat aku kembali ke kota, ayah, ibu, dan kakak laki-lakiku yang juga menungguku sekian lama langsung memelukku dengan erat. "Dasar kamu ini, akhirnya kamu pulang juga. Syukurlah kamu sudah pulang." Luna sahabatku itu memukul pundakku, lalu berkata, menyeka air matanya, "Untung kamu tetap ada, kasih kabar ke kami. Kalau enggak, kami benar-benar bisa mati saking khawatirnya." Tidak ada orang yang bertanya kenapa aku tiba-tiba melarikan diri dari resepsi pernikahan, atau kenapa aku berlibur seorang diri selama sebulan. Mereka semua bersikap seolah-olah semua itu tidak penting. Dalam perjalanan pulang, kakakku berujar, "Katie, kami itu pendukung terbesarmu. Kamu pasti akan lakukan kesalahan selama hidup, tapi kami akan selalu menoleransi semua kesalahan itu." Aku menahan air mataku dan tidak berhenti mengangguk. Baru saja aku tiba di gerbang rumah Paman Andi. Pengurus rumah kami buru-buru berjalan keluar dan berbisik, "Tuan, Nyonya, Andika bawa orang datang kemari." Begitu mendengar ucapan itu, ekspresi ibu langsung berubah. Dia masih berani datang. Siapa yang biarkan dia masuk? Melihat kakakku yang hendak turun dari mobil dan sepertinya ingin menghajar Andika, aku buru-buru menghentikannya. "Gak usah begitu, biar aku saja yang tangani hal ini. Kalian gak usah khawatir." Saat melihat tatapan mereka yang penuh kekhawatiran, aku menepuk-nepuk tangan mereka sambil menghibur. Aku benar-benar baik-baik saja, pikiranku sudah terbuka. Setelah menenangkan keluargaku, aku melirik ke arah Andika dan Nancy yang ada di sisinya. Keningku pun berkerut. Ini bukan hal yang patut dibanggakan. Kita ganti tempat bicara saja. Sebelum mereka sempat merespon, aku sudah langsung berjalan ke arah pavilion di samping. Andika buru-buru mengejarku dan bertanya dengan kesal, "Katie,
Sudah cukup kamu buat onarnya. Kamu benar-benar gak mau nikah lagi kan? Aku menatap Andika dengan agak lucu, lalu bertanya balik sambil memiringkan kepalaku. Andika, seingatku aku sudah ngomong semuanya dengan jelas. Hubungan kita sudah berakhir. Bukannya kamu bilang kamu gak akan setuju meski kedepannya aku nangis-nangis dan minta kamu nikahi aku. Kenapa? Sekarang kamu yang mau bersujud dan mohon padaku. Ucapanku jelas sudah memicu amarahnya. Dia mencengkram tanganku dan berseru, Katie, jangan keterlaluan. Jangan lupa, anak dalam kandunganmu itu anakku. Apa kamu mau goda pria lain dan jebak dia jadi ayah anak ini? Begitu mendengar penghinaannya, aku langsung menamparnya dengan kuat. Suara tamparan yang nyaring langsung mengejutkan Nancy yang berdiri di samping. Nancy buru-buru memeriksa wajah Andika lalu berkata dengan sedih, Katie, aku tahu kamu gak suka sama aku, tapi postingan itu cuma salah paham. Masih ada orang lain di samping kami. Kami bukan cuma berduaan. Kalau kamu salah paham, kamu boleh pukul atau maki aku, tapi kamu gak boleh pukul Andika. Kalian sudah pacaran 7 tahun. Kamu yang duluan kabur dari resepsi pernikahan kalian dan buat Andika malu. Kenapa kamu malah bersikap kayak dia yang salah? Setelah mendengar kata-kata munafik itu, aku langsung menamparnya. Nancy, kamu ucapkan kata-kata munafik itu pakai status apa? Mantan pacarnya atau simpanannya? Andika tidak menyangka aku akan tiba-tiba main tangan. Dia buru-buru memeriksa wajah Nancy lalu mengancamku. Katie, sebaiknya kamu sadar diri. Kalau masalah ini bertambah besar, kamu sendiri akan malu. Begitu mendengar ucapan itu, aku pun merasa sangat lucu. Aku ini putri keluarga Suryadi. Kelak, setengah aset keluarga Suryadi akan jadi milikku. Kamu kira aku akan takut pada ancamanmu? Kalian mau sandiwara sampai kapan? Kalian kira orang luar gak akan tahu hubungan kalian dan siapa kalian? Bagaimana sikap kalian yang mesra? Kalian anggap aku bodoh? Begitu memikirkan hal ini, aku merasa hal ini makin ironi. Asal kamu tahu, aku gak mungkin nikah sama kamu. Mau kamu cari Nancy atau wanita lain terserah. Itu gak ada kaitannya denganku. Seusai berbicara, aku langsung berbalik dan hendak pergi. Namun Andika malah ingin mencengkram tanganku. Melihat hal ini, Nancy memanfaatkan kesempatan untuk menabrak Andika. Gerakan Andika yang semula hendak mencengkram tanganku secara refleks berubah menjadi mendorongku. Aku yang lengah pun jatuh dari tangga. Kemudian darah mulai mengalir keluar dari bagian bawah tubuhku. Sakit banget, anakku. Andika langsung panik dan hendak turun untuk memapahku, namun Nancy malah menahannya. Andika, aku sakit banget. Tepat pada saat Andika merasa ragu, kakakku yang sedang berjalan mendekat langsung terkejut dan buru-buru menggendongku. Katie, jangan takut, ada kakak di sini. Sebelum pergi, kakakku tidak lupa memelototi Andika dan berseru, kalau terjadi sesuatu pada Katie, aku gak akan ampuni kalian. Darah yang tidak berhenti mengalir dan rasa sakit di bagian perutku membuatku mulai kehilangan kesadaran. Aku merasa ada cahaya yang terang, tapi cahaya itu tiba-tiba menjadi buram. Di bawah seruan kekhawatiran keluargaku, aku akhirnya sepenuhnya kehilangan kesadaran. Aku bermimpi tentang pertemuan pertama aku dengannya. Waktu itu Andika terkenal sebagai mahasiswa paling tampan, tapi miskin di universitas kami. Saat dia masih kecil, ibunya melarikan diri bersama orang lain, sedangkan ayahnya menelantarkannya setelah menikah lagi. Semua orang merasa dia miskin, juga menolak untuk berinteraksi dengan orang lain. Semua orang merasa tidak cocok dengannya dan memilih untuk tidak mengganggunya. Awalnya aku juga merasa seperti itu, sampai suatu hari saat pulang kuliah, sekelompok preman tiba-tiba mengincarku. Setelah menyeretku ke sebuah gang buntu, mereka mulai menarik bajuku. Mereka juga menghantamkan kepalaku ke dinding dan mencoba untuk melecehkanku. Andika yang kebetulan lewat membantuku mengusir preman-preman itu. Setelah itu dia menyelimutiku dengan jaketnya. Gak apa-apa, kamu sudah aman. Aku gak akan kasih tahu orang lain mengenai hal ini. Beberapa patah kata itu langsung membuatku menangis. Sejak saat itu, aku mulai mendekati Andika. Aku tahu kehidupannya kurang baik, jadi aku sengaja merancang program beasiswa untuk membantunya mengurangi tekanan hidup. Selain itu, aku juga menggunakan alasan
Aku tidak begitu mengerti pelajaran yang diajarkan dosen dan menghabiskan uang untuk menyuruhnya menemaniku les privat dengan dosen terbaik. Setelah tamat kuliah, aku menggunakan tabunganku untuk mendukungnya mendirikan perusahaan. Aku bahkan juga membantu semua teman baiknya. Pada akhirnya, dia pun menembakku. Ayah, ibu, dan kakak membantah hubungan kami. Katie, Andika terlalu tinggi hati dan egois. Kalau bersamanya kamu akan hidup menderita. Namun aku tidak percaya pada ucapan mereka. Aku sangat yakin Andika tidak akan mengecewakanku. Hanya saja, seiring dengan Andika yang berulang kali menolak untuk membahas masalah pernikahan, aku juga mulai ragu. Aku mau tak mau merasa Andika menembakku, mungkin karena dia merasa berterima kasih. Aku tidak menginginkan pernikahan tanpa cinta. Namun saat aku hendak meminta putus dengannya, aku malah menemukan bahwa aku telah hamil. Sebelum aku sempat memikirkan kenapa anak ini tiba-tiba datang, Andika malah merasa sangat gembira. Katie, kita sudah punya anak. Pada saat aku masih merasa terkejut, Andika menggenggam tanganku dan berkata dengan hati-hati, Katie, ayo kita nikah. Biarkan aku memberimu dan anak kita sebuah keluarga yang sebenarnya. Aku yang merasa terlalu gembira karena ucapannya itu langsung setuju. Aku sepenuhnya mengabaikan kenapa sikap Andika tiba-tiba berubah. Setelahnya, aku baru mengerti bahwa dia bukan merasa gembira karena kami memiliki anak, melainkan gembira karena sudah menemukan jalan keluar untuk anaknya dengan Nancy. Latar belakang Andika kurang bagus. Dia tahu paling jelas seberapa besar pengaruh latar belakang keluarga seorang anak terhadap kehidupannya. Dia tidak bisa melupakan Nancy, tetapi juga tidak rela melepaskan aku yang kaya. Dia tidak ingin anaknya menapaki jejaknya. Namun, berhubung aku sudah hamil, itu berarti dia memiliki kesempatan untuk menukar anaknya dan Nancy dengan anakku. Dia tahu aku sangat menyukai anak-anak, jadi aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membuat anak mereka menjadi orang terunggul. Kami sudah kenal selama 10 tahun dan berpacaran. Pada akhirnya, dia malah tega menjebakku seperti itu. Setelah air mata mengalir dari sudut mataku, aku perlahan-lahan membuka mata dan melihat ekspresi khawatir keluargaku. Katie, akhirnya kamu sadar juga. Aku memegang perutku dan bertanya dengan suara lemah, gimana keadaan anakku? Kakakku langsung berbalik dengan sedih, sedangkan mata ayah mulai memerah. Ibu menggenggam tanganku dan menghibur. Gak apa-apa, kelak kamu masih bisa punya anak. Dokter bilang kandunganmu ini pada dasarnya memang gak stabil. Ini bukan salahmu. Aku keguguran. Aku menunduk dan menatap perutku. Di dalam perut yang rata ini pernah ada sebuah kehidupan. Air mataku mengalir lagi, namun aku menyekanya dan berkata sambil menggeleng, bagus juga aku keguguran. Anak ini gak seharusnya punya ayah seburuk itu. Dia pantas dapatkan orang tua yang lebih baik. Pintu ruangan pasien tiba-tiba dibuka. Begitu mendengar ucapanku, Andika langsung menatapku dengan panik dan berkata, Katie, jangan begitu. Begitu melihat Andika, kakak langsung meninjunya sehingga dia jatuh ke lantai. Dasar bajingan, kamu masih berani muncul di hadapan Katie. Kalau bukan gara-gara kamu, Katie gak mungkin hidup semenderita ini. Kalau tahu akhirnya jadi begini, dulu aku seharusnya bersikap lebih tegas dan memisahkan kalian. Andika tidak melawan dan membiarkan kakak meninjunya. Ayah dan ibu yang selama ini selalu bersikap hangat dan bersahabat juga menatap Andika dengan penuh kebencian. Mereka sama sekali tidak berniat untuk menghentikan kakak. Aku berkata dengan pelan, Kak, sudahlah, anak ini sudah tiada. Kedepannya aku benar-benar sudah gak punya hubungan apapun dengannya. Mulai sekarang, aku gak mau melihatnya lagi. Begitu mendengar ucapanku, Andika buru-buru bangkit dari lantai dan merangkak ke hadapanku. Katie, kamu boleh pukul dan maki aku, tapi jangan abaikan aku. Aku sudah sadari kesalahanku. Kasih aku satu kesempatan lagi. Kita cuma kehilangan seorang anak. Kelak, kita masih punya banyak anak. Begitu mendengar ucapannya, aku pun mencibir. Kenapa? Kamu mau buat Nancy hamil lagi? Lalu menukarnya dengan anakku. Wajah Andika seketika pucat. Kok kamu? Di hari pernikahan kita, aku sudah dengar percakapan kalian dari luar kamar. Aku menghancurkan harapan terakhir Andika tanpa ragu dan melanjutkan. Andika,
Kamu gak seharusnya menguji batas kesabaranku. Setelah kakak mengusir Andika, aku menceritakan seluruh kejadian di hari pernikahan kami kepada keluargaku. Seusai mendengar ceritaku, mereka merasa sangat marah dan ingin membalaskan dendamku. Aku menggeleng dan menggenggam tangan ibu sambil berkata, "Gak usah repot-repot, aku cuma perlu ambil kembali semua yang aku berikan pada mereka. Lalu umumkan ke dunia luar, aku gak akan menikahinya. Habis itu mereka sendiri akan hancur satu sama lain." Sesuai dugaan, tidak sampai seminggu setelah berita itu diumumkan, aku menerima banyak telepon dan pesan dari nomor tak dikenal. Awalnya mereka semua bertanya, kenapa mereka diberhentikan. Setelah itu, mereka mulai memakiku. Pada akhirnya mereka pun memohon. Teman-teman baik Andika itu pada dasarnya memang hanyalah sekelompok pecundang. Mereka bisa hidup enak di ibu kota hanya karena mengandalkan aku. Namun, mereka bukan hanya tidak mengingat jasaku, malah menertawakanku dan bahkan menyebarkan rumor tentangku. Setelah aku mengambil kembali apa yang kuberikan kepada mereka, mereka baru tersadar dan tidak berhenti memohon. Aku memblokir semua nomor-nomor itu dan sama sekali tidak peduli pada permohonan mereka. Hanya saja orang pertama yang mencariku bukan teman-teman Andika, melainkan Nancy. Dia yang dulunya terlihat lembut dan kasihan menjadi jauh lebih lesu. "Katie, kamu merasa bangga banget kan? Sekarang perusahaan Andika sudah kacau. Semua rekan bisnisnya mengakhiri kerjasama. Bahkan teman-temannya itu juga dipecat. Ini semua kerjaanmu kan? Kamu berbuat begini cuma karena mau paksa Andika kembali ke sisimu." Aku tidak tahu bagaimana Nancy bisa menemukanku. Akan tetapi aku tetap mengambil cangkir kopiku dengan santai dan menjawab dengan dingin. "Kenapa? Karena sudah dapat sokongan dariku terlalu lama. Kalian jadi lupa siapa sebenarnya kalian." Mengenai Andika, aku nggak punya kebiasaan terima sampah. Nancy menarik nafas dalam-dalam, lalu memegang perutnya dan berkata, "Aku nggak percaya kamu bisa lupakan Andika secepat ini. Asal kamu tahu, anak dalam perutku ini anak Andika. Beri aku 60 miliar. Aku akan gugurkan anak ini dan tinggalkan Andika. Selama ada anak ini, Andika nggak akan mungkin mencintaimu dengan tulus." Melihat tampang Nancy yang percaya diri, aku pun tertawa. Kemudian aku langsung menyiram kopiku ke wajahnya dan bertanya, "Sudah sadar?" "Nancy, begitu sadar Andika, gak sehebat yang kamu kira. Kamu mau peras aku sebelum meninggalkannya. Kamu kira dia atau kamu layak? Aku punya kemampuan untuk ambil kembali semua yang kuberi. Jadi, aku tentu saja juga mampu selidiki alasan kamu putus dengan Andika. Dapat beasiswa kuliah di luar negeri. Waktu itu kamu sebenarnya cuma dapat pacar orang kaya. Tapi kamu akhirnya malah dicampakannya. Tanpa perlu kuminta, ada banyak orang yang mau kasih aku bukti dari apa yang kamu lakukan selama di luar negeri. Kalau kamu masih berani ganggu aku, jangan salahkan aku. Cetak dan sebarkan foto-foto itu. Ini peringatan terakhirku padamu," ujarku. "Katie." Tiba-tiba terdengar seruan gembira seorang dari pintu. Kemudian Andika berlari ke hadapanku sambil memegang buket bunga lili dan berkata, "Lihat, kamu bilang kamu paling suka sama Lily. Aku sudah sadari kesalahanku. Berilah aku sebuah kesempatan lagi. Semua yang terjadi kali ini cuma kesalahan. Sebelumnya, aku cuma asal bicara karena emosi sesaat." "Andika." Nancy menatap Andika dengan tidak percaya, lalu berkata dengan tampang sedih, "Aku lagi mengandung anakmu, tapi kamu malah datang untuk berbaikan dengan wanita ini." Begitu mendengar ucapan Nancy, Andika baru menyadari keberadaan Nancy. Dia mengerutkan keningnya dan ekspresinya juga menjadi dingin. "Aku sudah suruh kamu gugurkan kandunganmu. Kamu sendiri yang bersikeras. Gak mau. Buat apa kamu didiam-diam datang cari Katie?" Saat mendengar nada kesal Andika, mata Nancy sontak berkaca-kaca. "Aku mengandung anakmu, tapi masih lari ke sana kemari untuk bantu bisnismu. Demi kamu, aku bahkan datang memohon pada Katie untuk berhenti menyudutkanmu. Tapi kamu malah mau campakkan aku dan anak kita." Setelah melihat ada sedikit perasaan bersalah yang muncul di wajah Andika, aku pun tersenyum sinis. Nancy memang pintar. Hanya dengan beberapa patah kata, dia sudah bisa mencoreng reputasiku dan membuat dirinya terkesan mulia. Aku gak tertarik lihat sandiwara kalian. Aku gak menyudutkan siapa-siapa. Aku cuma tarik kembali semua bantuanku kepada kalian. Apa seorang pecundang bisa berhasil tanpa aku? Buktikanlah padaku.
Tapi dinilai dari situasi ini, kalian seharusnya akan segera bangkrut. Seusai melontarkan kata-kata itu, aku pun mengambil tasku dan langsung pergi demi mencegah mereka lanjut menggangguku. Aku menerima pengawal yang diutus kakak untuk melindungiku. Di sisi lain, amarah Luna jelas masih belum reda. Dia tidak berhenti memperhatikan keadaan mereka dan melaporkannya padaku. Andika memang berbakat, namun ada sangat banyak orang berbakat di ibu kota. Tanpa dana dan koneksiku, perusahaannya hanya bisa menerima bisnis kecil untuk menunda kebangkrutan mereka. Ucapanku hari itu sudah membuat Andika gila. Dia meminjam lumayan banyak uang untuk diinvestasikan ke pasar saham. Dia berharap bisa menemukan secerca harapan membalikan situasi dengan mengandalkan main saham. Sayangnya, takdir tidak berpihak padanya. Andika pada akhirnya rugi besar. Selain tidak bisa membayar uang yang dipinjamnya, dia bahkan tidak sanggup membayar biaya pemeriksaan kandungan Nancy. Nancy merasa makin menyesal dan tidak berhenti mengirim pesan pada aku. Dia yang awalnya meminta 60 miliar, menguranginya menjadi 40, 20, dan akhirnya menjadi 2. Katie, jangan keterlaluan kamu. Memangnya 2M masih nggak sebanding sama hubunganmu dengan Andika selama 7 tahun ini. Aku hanya membalas dengan santai. Meski kamu kasih aku 2 miliar, aku juga nggak mau sampah itu. Kamu simpan saja sendiri baik-baik. Setelah itu aku lanjut memblokir nomor barunya ini. Awalnya aku mengira Nancy akan menyerah, tak disangka dia malah berani membeberkan informasi pribadiku ke internet. Dia juga mengatakan bahwa dulu aku memaksanya ke luar negeri demi bisa bersama Andika. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa menjelang pernikahan aku dan Andika, aku membuat masalah dengan bersikeras mengatakan anak dikandungnya itu adalah anak Andika dan memaksanya hingga dia sudah tidak bisa lanjut hidup. Di dalam video itu, Nancy sengaja berdandan untuk membuat dirinya terlihat lemas dan kasihan. Dia bahkan memutar video aku memberinya uang. Dalam sekejap, warganet pun heboh. Mereka meninggalkan makian di kolom komentar media sosialku dengan mengatakan aku adalah orang ketiga dan tidak tahu malu. Mereka bahkan juga meninggalkan makian di kolom komentar media sosial ayah, ibu, dan kakak. Setelah itu, Nancy mengirim pesan padaku lagi dengan menggunakan nomor baru. Dia menggunakan pengubah suara dan mengejek. Katie, kamu yang paksa aku. Sementara itu, aku melihat tampangku yang masih muda dalam video itu. Aku makin merasa bahwa aku benar-benar sudah kehilangan akal sehatku pada saat itu. Dulu Nancy mendapat pacar kaya dan ingin langsung mengikuti pacarnya itu ke luar negeri. Namun pada saat itu Andika sudah terjerumus terlalu dalam karena ajaran sesat Nancy. Begitu Nancy mengucapkan alasan itu, Andika pasti tidak sanggup menahan pukulan itu. Aku tidak tega melihat Andika menerima pukulan sebesar itu, jadi aku mencari Nancy dan menggunakan 6 miliar untuk membuatnya berbohong pada Andika. Uang ini untuk beli ucapanmu sebelum pergi. Suruhlah Andika belajar yang baik dan jangan lanjut terjerumus di jalan yang sesat. Berhubung bisa mendapatkan 6 miliar secara cuma-cuma, Nancy pun menyetujuinya. Dengan ucapan itu, keadaan Andika benar-benar membaik. Pada saat itu, aku merasa diriku tidak rugi dengan menghabiskan 6 miliar itu. Sekarang aku justru merasa aku rugi besar. Aku mengumpulkan dan menyortir semua bukti mengenai Nancy. Namun sebelum sempat mengumumkannya di internet, aku menerima kabar bahwa Nancy menghilang. Sebelum sempat mencari tahu keberadaan kabar itu, aku juga diculik orang dan dibawa ke sebuah gudang di tepi pantai. Setelah karung yang menutupi kepalaku dibuka, aku berusaha keras untuk memberontak. Begitu mendongak, aku malah melihat Andika. Saat ini Andika terlihat sepenuhnya berbeda dari sebelumnya. Wajahnya dipenuhi dengan kumis. Tatapannya terlihat seram dan lesu. Dia menatapku dengan penuh obsesi. Katie, coba lihat siapa yang kubawa kemari. Setelah melihat jelas, aku menyadari bahwa orang yang ada di lantai adalah Nancy. Andika, kamu sudah gila. Dia lagi hamil anakmu, apa yang mau kamu lakukan? Andika tersenyum aneh, lalu mengelus wajahku dengan lembut dan menjawab, itu cuma anak terkutuk yang gak seharusnya datang ke dunia ini. Tanpa anak itu, kita masih bisa bersama dengan baik. Kita gak akan pisah, apalagi mencapai tahap seperti ini. Awalnya aku cuma mau dia gugurkan kandungannya, tapi dia bukan cuma menolak, supaya bisa mengancamku, juga berani menargetimu. Katie, aku lagi bantu kamu balas dendam. Kamu senang gak?
Aku secara refleks mengepalkan tanganku dan menatap Andika dengan jijik. Andika, kenapa sekarang kamu salahkan Nancy atas semuanya? Apa waktu itu dia yang paksa kamu tidur dengannya? Dia yang paksa kamu menghamilinya? Dia yang paksa kamu menjebakku supaya kalian bisa ganti anaknya? Aku nggak begitu, bantah Andika dengan tiba-tiba. Kemudian dia menunjuk Nancy dan melanjutkan. Dia yang bohongi aku. Dia bilang kamu mengusirnya sehingga dia hidup menderita di luar negeri. Aku nggak berpikiran untuk menikahinya. Orang yang mau kunikahi selama ini cuma kamu. Aku sudah berusaha yang terbaik, tapi tetap nggak bisa mengejarmu. Proposal yang kubuat dengan susah payah masih nggak sebaik proposal yang kamu buat dalam waktu semalam. Aku sudah bekerja keras, tapi uang yang kuhasilkan masih nggak semahal satu tasmu. Andika berlutut di lantai, lalu menatapku sambil melanjutkan. Katie, jarak kita terlalu jauh. Aku terlalu takut, makanya aku nggak bersedia menikah denganmu. Tapi kamu sudah hamil. Aku tahu kamu suka sama anak-anak. Tapi apa kamu kira aku nggak suka? Nancy yang pakai masalah dulu untuk ancam aku. Dia bilang asal aku ganti anaknya dengan anakmu, dia nggak akan bongkar perbuatanmu dulu. Katie, cuma seorang anak kok. Kita masih punya waktu puluhan tahun. Kelak kita masih bisa punya anak. Dengan korbankan satu anak, aku bisa lindungi kamu. Ini transaksi yang sangat menguntungkan. Anak itu bukan alat transaksi, seruku sambil menatap Andika dengan penuh kebencian. Kemudian aku melanjutkan dengan nada muak. Pada akhirnya dalangnya tetap kamu. Andika, jangan berlagak sok baik lagi di hadapanku. Nancy yang terbaring di lantai tidak dapat menahan tawanya. Andika, kamu mau salahkan aku atas semuanya. Kamu kira aku nggak tahu apa yang kamu lakukan dulu? 10 tahun lalu, Katie hampir kehilangan kesuciannya. Bukannya itu rencanamu? Begitu mendengar ucapan itu, aku langsung tercengang. Kemudian aku menatap Andika dan bertanya, apa maksud ucapannya? Diam, seru Andika dengan tiba-tiba. Kemudian dia menatapku dengan tampang memelas dan berkata, Katie, dia cuma asal bicara, jangan percaya padanya. Jangan percaya padaku. Nancy tertawa sejenak, lalu mencibir, itu rencana kita. Kamu dan aku sama-sama miskin. Lalu kamu yang usulkan sandiwara itu supaya bisa beli tas model terbaru untukku. Katie, coba pikir baik-baik. Begitu dipukul Andika sebentar, bukannya orang-orang itu langsung kabur. Mana mungkin belasan orang bisa takut sama Andika yang cuma seorang mahasiswa miskin. Setelahnya, dia juga larang kamu lapor polisi kan? Masalah waktu itu meninggalkan ketakutan yang mendalam dalam hatiku. Jadi aku tidak berani memikirkannya kembali. Sekarang setelah mengingat kembali, semua berdasarkan ucapan Nancy, ada banyak hal yang sangat mencurigakan. Aku menoleh ke arah Andika dan bertanya, jadi ini semua rencanamu? Bukan cuma begitu, Nancy menatapku sambil tertawa. Lalu melanjutkan, dulu kami semua sudah sepakat cuma mau nakut-nakuti kamu. Tak disangka ada orang yang benar-benar berniat jahat karena kamu hampir dilecehkan. Andika merasa kamu sudah kotor. Apanya yang khawatir? Dirinya nggak layak mendampingimu atau waktunya belum tepat. Dia cuma merasa kamu kotor. Andika menerjang ke arah Nancy dan berseru, diam, diam, aku suruh kamu diam. Melihat Nancy yang hampir dicekik mati oleh Andika, aku buru-buru mencegahnya. Cukup Andika, sebaiknya kamu menyerah dan jangan lanjut berbuat salah lagi. Andika melepaskan Nancy lalu menggeleng dan berkata, enggak Katie, kita masih bisa mulai lagi dari awal. Setelah habisi dia, aku akan bawa kamu pergi dari tempat ini. Benar, kita putuskan begini saja. Sebelum aku sempat berbicara, Andika sudah membawa aku dan Nancy ke tebing di samping pantai. Tebing ini sangat curam dan bagian bawahnya dipenuhi dengan bebatuan. Ombak besar dari laut juga tidak berhenti menghantam ke arah tebing, seolah-olah ingin menghanyutkan segala sesuatu yang ada di tempat ini. Aku dan Nancy diikat bersama hanya dengan satu syarat. Dariku, Nancy segera memahami maksudku. Kami pun mulai membuka tali yang mengikat kami. Pada saat ini, kakak pun tiba bersama sekelompok polisi. Andika, lepaskan Katie. Begitu melihat polisi, Andika secara refleks menarikku ke dekapannya dan menodongkan pisau di leherku. Jangan mendekat, seru Andika. Pisau yang tajam itu menggores kulitku sehingga darah mulai mengalir dari luka itu. Kakak mau tak mau harus menghentikan langkahnya. Dia berkata dengan panik,
Andika, jangan lukai Katie. Katakan padaku apa yang kamu mau. Aku akan berikan semuanya. Mau apa? Andika tertawa ringan, lalu mengelus leherku dan menjawab, dari dulu yang ku mau itu cuma Katie. Kenapa kalian menghalangiku? Tapi nggak masalah, aku akan bersama Katie selamanya. Seusai berbicara, Andika menyeretku melangkah mundur. Ternyata dia berencana untuk bunuh diri dengan melompat ke laut bersamaku. Kakak langsung terkejut, tetapi dia dan para polisi tidak bisa langsung menerjang ke arah kami, karena Andika masih menodongku dengan pisaunya. Di saat-saat kritis, Nancy tiba-tiba menerjang ke arah kami. Dia menjatuhkan pisau Andika dan mendorongku ke samping. Namun dia dan Andika malah jatuh dari tebing. Aku buru-buru berlari ke tepi tebing dan menemukan bahwa Nancy sedang menggenggam erat dahan pohon yang ada di samping tebing. Sementara itu Andika juga tidak melepaskan pegangannya pada Nancy. Jangan lepas, aku akan tarik kamu. Tanpa berpikir panjang, aku langsung mengulurkan tanganku pada Nancy. Namun Nancy malah menggeleng dan berkata, Katie, ada hal yang mau kukatakan. Sebenarnya aku nggak hamil. Aku kembali kemari dan mencari Andika karena mau menipu uangnya demi menyelamatkan putriku. Dia lagi sakit berat dan butuh banyak biaya pengobatan. Tapi aku malah divonis kena kanker dan akan segera mati. Katie, anggap saja ini keegoisanku yang terakhir. Aku akan pakai nyawaku untuk bertaruh. Kamu akan selamatkan putriku. Terima kasih. Tanpa menunggu jawabanku, Nancy langsung melepaskan genggamannya pada dahan pohon dan menghilang dalam laut berarus kuat itu bersama Andika. Kakak buru-buru menghampiriku dan memelukku. Dia bergumam dengan khawatir, Katie, untung saja kamu selamat. Aku menatap permukaan laut sambil termenung, lalu membalas pelukan kakak. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Seusai memberi laporan pada polisi, aku baru menyadari bahwa Nancy sudah menyiapkan sebuah video untuk mengklarifikasi semua masalahnya. Dia hanya ingin menipu sejumlah uang untuk menyelamatkan putrinya. Dia tidak peduli apakah uang itu berasal dariku atau Andika. Begitu faktanya terkuak, opini publik pun berubah. Namun setelah berita kematian Nancy dan Andika tersebar, opini publik baru mereda. Aku menemukan putri yang disembunyikan Nancy dengan baik. Tampangnya sangat mirip dengan Nancy, tetapi sifatnya sepenuhnya berbeda. Dia sangat cantik, baik, juga memberikan kesan yang rapuh pada orang. Aku mencari dokter terbaik untuk mengobati penyakitnya, lalu mencarikan sebuah keluarga yang baik untuk mengadopsinya. Kakak berdiri di sampingku dan menemaniku melihat kepergian gadis itu. Kamu gak mau tanya namanya? Aku menggeleng dan menjawab, gak perlu. Aku sudah membantunya, anggap saja itu balas budiku terhadap ibunya. Mayat Andika dan Nancy sudah ditemukan, ujar kakak. Polisi temukan sebuah catatan dari tubuh Andika. Catatan itu berisi 100 hal yang kamu tulis. Waktu dia menghilang sebelumnya, ternyata dia pergi melakukan apa yang kamu lakukan sebelumnya. Aku menunduk tanpa menanggapi ucapan kakak. Aku hanya bergumam, Nancy paling suka bunga melati. Kuburlah mayatnya di makam yang ada di kota selatan. Seingatku, di sana ada taman bunga melati yang indah. Untuk orang lainnya, aku nggak peduli. Aku membuka pintu dan memandang bunga yang bermekaran di kejauhan. Semuanya sudah berakhir. Aku akan menyambut hidup baruku yang indah.